sebelum kita mulai untuk lancarnya kegiatan ini, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Kita awali dengan pengertian suasana. Ini adalah suatu kondisi serius, suatu keadaan yang terjadi karena aliran pembuluh darah ke bagian otak kurang ataupun terganggu, baik yang bisa terjadi karena sumbatan ataupun karena pecahnya pembuluh. Sumbatan stroke itu dikenal dengan nama stroke iskemik. Yang karena stroke dikenal dengan karena otak itu juga membutuhkan makanan seperti halnya sel-sel tubuh darah. Jadi jika aliran darah ke otak terganggu, mengakibatkan sel-sel tubuh darah kekurangan nutrisi, juga kekurangan oksigen. Ini akan mengakibatkan jadi otak sendiri menjadi jutaan sel, otak itu ada bagian-bagian, ada bagian area bicara, ada bagian area untuk gerak, ada bagian area untuk penglihatan, jadi ada bagian untuk dari sel-sel bagian mana yang ada itu yang akan diberikan. Maka stroke adalah merupakan suatu kegawatan keadaan gawat darurat medis yang harus segera ditangani. Dan dengan semakin cepat penanganan, gejala yang diakibatkan stroke itu bisa supaya tidak menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Secara garis besar sebetulnya stroke ini dibagi menjadi tiga, yaitu stroke iskemik atau stroke karena sumbatan dan stroke hemoragik. Stroke karena sumbatan di sini pembuluh darah itu bisa terjadi sumbatan. Kalau pembuluh darah yang menyumbat tersebut bagian yang harusnya mendapat aliran dari makanan Sri Wahyuni dari obat yang makanan itu tersumbat. Tekanan
menyinggung seperti balon yang mengakibatkan terjadinya. Dan ada satu lagi, secara garis besar juga stop iskemik dan stop hemoragi. Tapi ada bagian juga yang merupakan bagian stop yang dikatakan awam ringan. Ini sebetulnya merupakan bagian dari iskemik, tapi dia hanya bersifat sementara. Dinamakan transient iskemik attack. Dan ini hanya berlangsung sebentar. Tahu-tahu pasien itu blank, seperti orang linglung dalam hitungan beberapa jam. Atau pasien tidak tidak sadar dalam maklak itu selama berapa jam dia tidak sadar ya. Nah ini karena apa? Ini kalau pada stop iskemik itu jadi sumbatan total ya di sini di sini sumbatannya total. Jadi pembuluh darah yang setelahnya dia akan tidak mendapatkan tersum. Jadi sumbatannya ini di sini total. Jadi pembuluh darahnya kecil-kecil ya. Jadi di pembuluh darah yang kecil-kecil. Jadi misalkan di sini ada tersumbat dan di sini dia akan mengalami iskemik atau sumbatan. Nah pada stop yang TIA transient iskemik attack, sumbatannya itu hanya tidak total ya. Jadi masih ada aliran darah yang mengalir. Jadi pada saat dia dia di pembuluh darah dia ada trombus atau emboli ya, ada emboli itu kayak gumpalan darah itu menyumbat bagian yang masih bisa ada pembuluh darah yang mengalir. Jadi kalau dia pas menyumbat di pembuluh darah kecil dia tadi tiba-tiba dia blank hilang ya. Dan kemudian dia masih bisa mengalir, bisa berjalan ya. Kalau dia pas pembuluh darah yang lebih kecil lagi dia terjadi iskemik. Menuju ya, sebenarnya ini merupakan gejala menuju ke stop yang iskemik. Ini yang ya tiba-tiba lupa, tiba-tiba blank lupa. Itu gejala TIA, transient iskemik attack. Jadi ini biasanya penyebabnya hampir sama dengan yang stop iskemik, yaitu karena embolis atau gumpalan trombus, dan kemudian bisa karena trombosis itu yang ini yang terbentuk plak di pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya diameternya menjadi mengecil. Penyebabnya jadi secara garis besar sebetulnya dua, stroke iskemik, stroke sumbatan, dan stroke hemoragik atau stroke berdarah. Tapi di antara yang stop iskemik prosesnya ada yang dinamakan transient iskemik attack atau dikenal dengan TIA. Jadi merupakan stop ringan, jadi hanya beberapa jam ya, kurang dari 24 jam gejalanya. Tapi ini tidak bisa diabaikan karena ini merupakan pertanda atau awal dari stop iskemik. Ini yang stop iskemik ini bisa dilihat kalau diperbesar, jadi terjadi sumbatan di pembuluh darah di otak. Karena fungsinya darah itu mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh organ tubuh. Nah ini kalau yang di bawah itu aliran darah otak, jika terjadi sumbatan berarti bagian setelahnya yang tidak mendapatkan aliran darah dia akan kekurangan oksigen dan nutrisi. Dia mengakibatkan bisa pasiennya pingsan sementara, kemudian bisa blank atau linglung seperti tidak ingat kejadian tadi aku ngapain toh. Jadi saat kejadian saat dia lupa. Dan ini iskemik disebabkan karena trombosit itu yang penyempitan pembuluh darah di otak, dan embolus itu bisa gumpalan darah itu tidak terjadi di otak tapi di bagian tubuh yang lain. Misalnya emboli dari di jantung itu mengikuti aliran darah bisa sampai ke otak.
Jadi gumpalan tersebut dari kecil semakin lama dia semakin membesar. Pas menuju otak dia membesar menyumbat pembuluh darah. Itu berarti akan mengakibatkan stroke iskemik atau stroke subarachnoid. Sampai di sini jelas. Itu gambar itu berapa ribu kali? Jutaan kali. Dan kan ada sumbat. Ada sumbat itu jadi ada lubang. Ini pembesaran beribu kali. Ini kalau berapa ini kan sel jadi pakainya dengan mikroskop elektron. Jadi ini benar-benar jutaan kali bukan hanya ribuan kali. bisa di pembuluh darah otak yang nanti menyebabkan stroke, bisa di pembuluh darah jantung yang menyebabkan penyebabkan.
Selanjutnya, sampai di sini jadi dia ada dua ya, secara garis besar stroke perdarahan dan stroke penyumbatan. Tapi ada yang satu yang dinamakan TIA, transient ischemic attack, sebelum menjadi ischemic stroke penyumbatan. Jadi dia hanya bersifat sementara, yang TIA. Ini TIA tadi, jadi dia hanya bersifat sementara. Pada saat TIA ini tadi tiba-tiba pasien kesulitan bicara, tiba-tiba pasien blank, kemudian terjadi kelemahan tapi tidak tahan lama. Ini biasanya dalam waktu 1 jam, paling lama kurang dari 24 jam. Tapi ini merupakan bukan suatu keadaan yang biasa saja, jadi harus dilakukan penanganan karena ini bisa, kalau tadi saya matur tadi, sumbatan tadi, embolinya tadi pas menuju pembuluh darah yang diameternya atau lumennya lebih kecil, dia menjadi stroke yang ischemic. Penyumbatan. Jadi otak ya yang diserang. Ini kita bicara stroke itu berarti yang dibicarakan adalah otak. Dan ini merupakan komplikasi dari penyakit diabetes, bisa merupakan komplikasi penyakit hipertensi ataupun hiperkolesterolemia, lipidemi. Jadi kolesterol yang tinggi cukup bisa menyebabkan tadi sumbatan tadi, bisa menjadikan penyempitan pembuluh darah di otak. Jadi kan komplikasi saya matur komplikasi diabetes itu macam-macam ya. Komplikasi hipertensi macam-macam. Tapi salah satu komplikasinya kita bicarakan saat ini adalah stroke. Faktor risiko atau faktor yang mendukung terjadinya stroke. Faktor pendukung, jika ini faktor risikonya ini ada, ini bisa mempercepat atau memperparah terjadinya stroke itu sendiri. Jadi yang pertama adalah faktor kesehatan. Faktor risiko dari stroke ada hipertensi, itu yang paling banyak terjadi. Itu akan menyebabkan stroke perdarahan. Kemudian diabetes, kemudian hiperkolesterol, bisa obesitas. Kemudian riwayat penyakit jantung, karena hampir sama Pak. Kalau sumbatan itu, kalau tadi saya matur, kalau ke jantung ya jadi penyakit jantung koroner, otak jadi stroke. Kemudian sleep apnea itu jadi kegagalan nafas dan pernah mengalami TIA atau serangan jantung sebelumnya. Kemudian dari gaya hidup itu merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang atau naksa, dan kecanduan alkohol. Itu dari gaya hidup. Nah, kalau gaya hidup ini ada yang masih merokok di sini? Sebaiknya ya dihentikan, karena dia kalau yang datang ke sini itu ada faktor risiko hipertensi dan diabetes. Kalau ditambah faktor risikonya merokok, berarti tambah faktor yang memperparah terjadinya komplikasi. Ya. Kalau alkohol sama obat terlarang, insya Allah tidak ada yang di sini. Ya. Tapi ini yang rokoknya masih tanda tanya. Dan olahraga. Nah, olahraga itu gaya hidup. Jadi kalau mau sehat, ya olahraga. Tapi kalau tidak mau sehat, ya sudah. Dengan kurangnya gula itu juga akan menyebabkan elastisitas pembuluh darah itu juga ya. Faktor lainnya yang tidak bisa ditolak, faktor yang tidak bisa faktor kedua dan faktor usia. Paksa ya, faktor kedua dan faktor usia. Jadi faktor keturunan itu semakin ada keluarga yang lebih tinggi risikonya terjadi stroke.
pada Wis kalau Oke, memenuhi Pak Pur kelompok pasial dropping. Jadi wajahnya tidak simetris, wajahnya tidak simetris. Kalau pasien coba dia disuruh untuk senyum. Kalau senyum tentunya manis ya. Tapi kalau pada pasien itu senyumnya kok kencang, nah coba pada orang ini baik. Jelas atau elo, jadi ngomongnya tidak jelas, mau menyebutkan nama saja susah. Kita merupakan gejala. Nah, kalau menemukan gejala ini, yang harus dilakukan adalah segera instalasi gawat-gawat terdekat, karena golden time dari stroke itu adalah 4,5 jam. Sumbatan tersebut bisa segera dipecahkan, kan tidak mengakibatkan misalkan Pak Bilal Pak Bilal yang biasanya ya kalau simptomatis kok tiba-tiba pada saat ini dia sedang ini lah, itu harus ada tanda
terjadi stroke, sehingga separuh lumpuhnya nanti masa depan. Tapi salah satu sisi yang terkena atau retak atau terbuat otak sebelah kanan atau otak sebelah kiri. Kalau yang terjebak otak sebelah kanan berarti otaknya ada di sebelah kiri, hilangnya saja. Kalau yang terjebak atau pecah pembuluh sebelah kiri berarti lumpuhnya di sebelah kanan. Kesulitan berjalan, pusing atau hilang keseimbangan, mau jalan satu jalan, namanya hilang. Kemudian tiba-tiba bingung, ada bagian area yang rusak, ibaratnya kaca cermin, kaca jendela. Jadi semakin kelihatan kaca yang banyak semakin lama akan semakin buat. Kalau sudah buruk atau tahu satu-satunya jalan ya dikaca dan untuk diagnosa apa yang yang pertama adalah apa yang adalah waktu terjadinya. Waktu terjadinya kapan? Penting karena dia untuk memegang bagian. Kalau kurang dari pas setengah jam itu kemampuan interdiksi kemungkinan membaik lebih tinggi dibanding yang sudah kalau ini dua itu lebih pelan. Kemudian awal berjalan kapan? Kalau pulang banyak ingat kemudian apa yang dialami pada saat apa gejala yang muncul. Kadang pasien tiba-tiba lagi lagi memimpin rapat, kemudian tiba-tiba pasien
biasanya karena stroke yang mulai Duluan tuh apa duluan? luar dan sakit semua. itu kan biasanya karena atau bisa karena kemampuan saja. Ya, pasir-pasir betul. Pelan-pelan biasanya karena stroke sumbatan. Dia biasanya bangun tidur. Kemudian jenis obat udara dikonsumsi Satu bulan itu jam medium ada permintaan saya formasi tidak tahu apa-apa. Dinas kemana? foto karun kami ini Dari pemeriksaan fisik, kemampuan koordinasi dan keseimbangan tubuh. Kalau pasien sadar, kita bisa berdiri, itu ada yang perhitungan berat, kalau yang dibaring, kemudian tangannya diangkat, dua-duanya tangannya diangkat sama-sama atau enggak. Kemudian dokter akan menarik, kapan titik kekuatan menariknya masih ada dan juga dengan kaki. Yang penting adalah suplai oksigen ke otak jangan sampai berkurang lagi. Makanya diberikan oksigen dan cara nafasnya dibebaskan, jadi jangan sampai tambah terjadi sumbatan lagi yang menyebabkan oksigen ke otak semakin berkurang. Kemudian stabilisasi hemodinamik itu untuk menjaga aliran darah pada tubuh itu berfungsi dengan baik dan untuk mencegah terjadinya tanda-tanda shock. Biasanya pada pasien stroke perdarahan karena tekanan dari otak tersebut yang terlalu spesifik itu tergantung jenis stroke-nya.
membebaskan sumbatan tersebut bisa dilakukan atau bisa kalau dia stok perdarahan. Jadi kalau fasilitas kesehatan atau rumah sakit mendukung bisa dilakukan. Kalau perdarahan luas bisa dilakukan darah tersebut fasilitas kesehatan yang lengkap. Kalau luas, tapi kalau hanya sedikit ya tidak dilakukan pembedahan. Biasanya kalau berapa persen itu menentukan itu area yang terjadi perdarahan berapa persen. Kalau lebih dari misalnya 40% tergantung kondisi pasien. Kalau kondisi pasien sudah sepuh, ya tidak akan dilakukan pertimbangkan anak-anak risiko atau tidak risiko kalau dilakukan operasi banyak baik atau buruk. Pencegahan dan juga yang penting adalah kan lebih baik mencegah daripada kalau mengobati biasanya tidak bisa sembuh 100%, tapi kalau dicegah jangan sampai pencegahan atau pencegahan pasien yang sudah terjadi supaya tidak terjadi. Mungkin ada pertanyaan, kalau sudah pernah terjadi apa bisa terjadi kembali? Bisa. Dan semakin berulang stoknya akan semakin parah. Kalau serangan kedua, serangan ketiga, sudah semakin malah kadang-kadang ada yang terkena sel itu tidak bisa kembali seperti semula. Karena sumbatannya semakin lebar, pembagian sumbatan lain mungkin jadi yang sebenarnya ini